Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Ini guys, perjalanan bolang saya, dimana jalan ini sangat jarang orang lewat. Dan jalan ini merupakan jalan tembus antar daerah ya. Melalui ya kayak gini lah, bisa dikatakan hutan ya. Jawa yang nggak ada hutan yang hutan, tetap ada tanaman-tanaman kayak gini, tanaman pertanian. Dibilang bukan hutan yang nggak ada rumah, nggak ada orang, kayak gini jalannya. Saya lihat sekilas di perjalanan, lihat batuan-batuan yang terlindas ini pada mengkilat-mengkilat kayak gini guys. Nah ini di jalan ini batunya, ini pada mengkilat-mengkilat kayak gini guys. Nah batunya kayak gini pada. Nah ini mengkilat-mengkilat. Ya entah mineralnya, entah silika, entah apa, tapi ya di sini memang tempatnya batu akik. Cuman kalau pengen bolang di sini sendirian ngeri ya guys. Nah itu di atas sana batunya itu nggak di sungai ya, karena batu sungai sejatinya berasal dari gunung. Ini pada mengkilat-mengkilat banget. Nih ini. Nah ini seperti itu. Dan ketika saya berhenti di sana pas tikungan, jalan juga dilalui sungai kecil itu. Nah itu ya benar-benar airnya dari gunung ya guys. Ini saya lihat ada kayak giok di bawah. Ini longsoran baru ini ya. Dan ini nanti kita cek entah itu giok atau dari jenis apa, tapi dari kulitnya itu kayak giok loh guys. Nah itu, ini bolang di kayak gini aja kadang bisa dapet yang jos. Nah di aliran air ini saya penasaran, maka dari itu saya berhenti di sini. Dan ternyata ini batuan-batuan hitam ini, nah menarik saya guys, menarik perhatian saya. Padahal lagi bolang loh guys. Ini kita lihat pecahannya. Ini benar-benar sungai hulu. Air ini benar-benar dari hutan atasnya ini guys. Ini udah dijamin nggak ada rumah di atas ini ya. Jadi kalau minum air ini juga sah-sah saja. Jangan khawatir ada orang jongkok di atas. Ini kalau lihat batuan ini guys, nah ini batuannya itu kayak masih keluarga giok loh batuan-batuan ini. Nih ini kayak masih giok-giok muda. Itu bahwa berarti tunjukkan bukti bahwa di sini memang ya tanah di sini memang mengandung mineral sebuah giok. Nih ini kayak giok-giok muda. Itu juga. Nih ini maka dari itu saya berhenti review di sini. Nanti kita akan bolang di mana. Ini batunya. Nah ini batu yang gede ini. Nah ini juga nempel magnet. Kayaknya ini keluarga blackjet atau giok hitam guys. Ini batu ini. Nah oh ini nempel. Nah sebagian nempel. Oh ini nempel kuat banget. Nah kenapa kalau saya menyebutnya blackjet? Nah biasanya kalau sejatinya blackjet, ini kita lihat. Nah, kelihatannya hitam tapi dia tembus. Ini. Itulah yang bikin saya penasaran, maka dari itu saya berhenti. Nah, itu ada penunggunya, Spiderman di sini. Ya seperti ini, sungai-sungai hulu, caranya induk-induk dari sebuah sungai besar ya sungai-sungai seperti ini. Bahkan ini nempel magnet, guys. Nah, kayak gini. Ini mungkin caranya penanda ada batunya blackjet. Kalau ini blackjet pasti, tapi ini masih muda, belum kristalisasi ya. Nah ini kayak gitu. Ini apa ini? Wow, ini batu besar kayak gini. Kadang yang colong badai itu kadang yang terselubung. Dia nempel nggak nempel loh guys. Nih ini bisa juga sebuah giok ini yang gede ini. Nah kayak gitu. Explore tempat seperti ini sebenarnya tidak sendiri harusnya, karena ini jauh, sangat jauh dari pemukiman. Kedua ini apa ya, kedua posisinya gak ada orang loh guys. Kita mau turun tapi takut nggak bisa ngadeg ya. Mungkin ini sekedar informasi saja, tempat lewat saja ya. Suatu saat kita akan ke sini, explore di sini bersama teman. Oke,
kita akan melanjutkan perjalanan ini untuk mencapai ke tempat tujuan, dimana itu tidak terlalu beresiko. Oke, kita lanjut. Jangan lupa madang guys, merah madang semaput. Iya, sudah jumpa 3 air terjun kecil-kecil kayak ini guys. Entah dibilang air terjun atau kriwian itu terserah ya, tapi saya nyebutnya air terjun ini. Ini tingginya paling 5 meter kayak gini. Ini masih hutan. Sebenarnya yang dituju ini saya paham, cuman kali ini saya memang sekali-kali nerobos ya. Malah dibilang nerobos, malah nggak nerobos. Ini lebih jauh dari aslinya. Tempat yang dituju harusnya ada jalan yang jauh lebih enak dicapai, seperti itu. Cuman ya sekali-kali lah sambil cuci mata. Itu ini jalannya cuman kayak gini. Jalan satu ini bekas longsor berarti ini. Ini kalau hujan gede ini ngeri ini. Ya biasanya sungai-sungai gunung kalau lagi kecil itu menyenangkan, tapi kalau hujan gede kita nggak tahu itu di sana ada batu besar gelundung atau gimana, nyatanya ini longsor ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini. Jangan lupa madang. Lanjut. Iya, masih dalam perjalanannya guys. Buset, ini termasuk panjang banget ini. Saya nggak menyangka malah akhirnya kayak ini. Jalannya selalu nanjak, temurun itu. Nanjak kami dari bawah itu sana, kita nanjak lagi. Tadi habis temurun terus. Ini hutan pinus ya. Hutan pinus sebagian diselingi tanaman-tanaman kebun kayak gini. Ini saya berhenti di sini ada maksudnya. Karena saya melihat itu ada beberapa batu. Iya, setelah dari tadi perjalanannya ternyata mantap, jauh banget. Tujuan saya ini nerobos, ternyata jalan ini jauh lebih jauh karena jalan ini melintasi dan melewati gunung-gunung ya. Ini berapa bukit aja yang saya lalui. Nah, ini udah hutan pinus semua. Itu tadi dari turun sana naik terus. Bahkan saya sampai takut sendiri. Motor itu sampai hilang tenaganya, jadi terlalu panas. Nah, ini tak berhentikan. Dan saya ada apa ya? Ada tujuannya berhenti juga di sini. Ini kita lihat batu-batu di sini. Ini batunya udah mengkilat. Ini kalau modal mengkilat kayak gini ciri khas giok. Cuman dia warnanya hitam, pasti dia giok hitam. Ini batunya udah mengkilat dari alam, udah kayak gini. Ini seratnya serat giok ini. Ya ini lahan giok hitam. Di sini lahannya guys. Nah, coba kita datengin ini. Ini nggak ada yang bisa ditowel ya. Nah, ini kelihatannya hitam tapi hijau didekatin. Wow, memang di sini lahannya guys. Lahannya itu di perkebunan ini yang pada suil. Nah, ini yang masih muda, campur warna hijau campur kapur. Ini yang di bawah-bawah ini. Mantap. Ini batunya, penyusunnya kayak ini di alam kayak gini guys. Hitam semua. Ini bukan giok hitamnya bukan di sini berarti. Tapi ini penyusunnya sama. Ini kayak campuran antara bulu monyet dan giok hitam. Batunya kayak gini. Ini kalau bulu monyet dihancurkan seperti ini. Ini serat-seratnya ini. Ini sendirian saya benar-benar di sini ya. Ngeri sekali. Nih, iya campuran bulu monyet dan giok hitam. Tembusnya tembus hijau. Tapi dia bukan giok hitam dan juga bukan bulu monyet. Ini campuran ini. Ini masih campuran. Nih. Ternyata keren banget ini. Dari kejauhan udah mengkilat-mengkilat seperti itu. Nah, ini kita dekatin. Nah, ini yang mungkin ada mineral lain di sini. Nah, ini batunya penuh dengan saf ya. Walaupun kristal juga. Nah, ini mungkin kayak gini, full dengan sap ini namanya. Jadi dicoplak ini bisa ini tiap ini mengkilat banget ini. Nah, kayak gitu. Nah, ini dari alam udah mengkilat kayak gini guys. Nah, ini ya
salah satu hikmahnya kayak gini. Terabas hutan itu meneliti batuan-batuan di sekitar kita yang kita lalui. Ya minimal kita tahu lah gambaran deposit batuan kayak gini. Ini bukti bahwa di sini keluar giok hitamnya, guys. Oke, kita akan melanjutkan perjalanannya. Ini jalan-jalan tok ini tiap hari. Oh yo ini sendirian wis ngono doa lah. Ini kita sampai tempat sini lagi. Tak kira udah mulai ada penambangan, tapi ternyata belum ditambang loh, guys. Karena saya gini-gini berharap juga tempat ini udah mulai ditambang pasirnya lagi, diambil pasirnya lagi. Kenapa? Karena ketika diambil pasirnya ini akan terbolak-balik loh batunya. Jadi yang tadinya di atas jadi di bawah, yang di bawah yang nggak kelihatan jadi kelihatan. Tapi gimana lagi, ini belum diambil pasirnya, kalau mungkin di bawah-bawah udah banyak banget pasirnya ya, sehingga sini terakhiran untuk diambil pasirnya. Padahal ini tempat biasanya ditambang pasirnya. Oke, nggak apa-apa, walaupun belum ditambang kita akan turun sini dengan kondisi seadanya seperti ini. Mengingat kita belum berada di musim kemarau ya, guys. Kita sambil turun ini jalannya. Jadi kita belum berada di musim kemarau. Jadi kita sendiri. Wah, ini harus bawa palu ini kalau banyak batu gede kayak gini. Tapi nanti ajalah, ini deket aja dengan motor. Jadi kita masih melihat kondisi sungai yang kadang besar. Kemarin baru banjir. Ini udah jernih lagi kayak gini. Nah, jadi mau nggak mau kita harus bersama dengan siklus alam sambil nyari-nyari batu besar di sini. Woyoh. Jadi ketika ini udah mulai ditambang, nanti batunya akan mengelompok ya. Jadi biasanya tengahnya agak dalam sebelah sana karena banyak pasirnya sana kan ya. Nah, turun ke sini ngelompok ke sana dan ke sana. Aliran sungainya biasanya hanya di tengah. Nah, kalau kayak gini kan nyebar. Nah, ini habis banjir, tadinya ini ngedung loh, guys. Karena diambil pasirnya dia ngedung, tapi setelah hujan lagi dia penuh lagi. Seperti itu. Jadi kayak terbaharui terus, tempat penambangan pasir itu nggak ada habisnya. Wow, ini di jalan kita nemu kayak suseki. Ya. Nah, batunya kayak suseki. Ini tapi belum ada yang menarik hati ya di jalan. Oh ya, gimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda baik-baik saja. Karena kondisi baik nggak baik, saya selalu ingatkan jangan lupa madang. Ini Ramadhan semaput. Yo. Oke, kita lanjut. Di lokasi ini kalau Anda nemu giok dan tapak jalak badar besi itu bagus banget, guys. Karena di sini paling banyak tapak jalak dan gioknya. Kalau nggak nemu ya batunya hitam-hitam semua. Di sini nggak ada wulung kayaknya di sini. Nih belum apa-apa udah nemu kayak giok, tapi giok bukan ya? Bukan, ini bukan giok. Tapak jalak banyak di sini, guys. Dan batuan-batuan motif. Nah, ini habis banjiran baru, itu pasirnya bagus banget. Oke, kita lanjut sambil tengok-tengok ya. Nggak nempel, guys, kelihatannya kayak badar besi tapi bukan. Ini batunya hijau, tapi ternyata ini jenis batu gabro, guys. Nah, ini jenis batu gabro. Ini batu motif. Ini agak susah kalau kayak gini caranya. Duh, jauh-jauh.
Wow, ada batu keren loh guys di sini guys. Coba saya magnetin dulu ya. Nggak nempel loh guys. Ini harusnya kayak badar besi karena ini uratnya ada hitam-hitamnya. Coba lihat seperti apa dalamnya. Kerennya. Wih, uratnya hitam bercampur dengan warna putih, kontras seimbang. Tapi nggak nempel sama sekali. Nah, ini yang dinamakan batu gabro ya. Biasanya kalau di Kebumen yang ada batu gabronya itu dekat sekali dengan giok guys. Ini bukan giok, masuknya gabro. Kalau mineral giok mungkin ada dalam satu gelendeng batu ini besar banget guys. Wow, ini bagus sebenarnya buat hiasan taman juga bagus. Cuman ya itu besar. Nah, kita nemu tapak jalak. Panasnya seger sekali. Wih, kita nemu yang presisi guys, ini guys. Alhamdulillah, ini akhirnya kita nemu tapak jalak presisi banget. Tapi selalu yang bagus-bagus itu dekat sekali dengan yang namanya gambling dan masalah. Ini uratnya udah jelas timbul sampai bawah. Cuman ini di pinggir. Jadi resiko gamblingnya itu juga sangat besar. Yang jelas kita udah nemu tapak jalak presisi banget ini di pinggir ini. Istimewa sekali ya ini. Dan batu kayak gini biasanya dalamnya hitam. Dan saya pernah nemu yang super banget kayak gini, ternyata dalamnya hitam. Oke, kita taruh sini dulu. Ini temuan kita yang bagus kali ini, baru pertama kali untuk pembolaan kali ini. Nih kita lihat lagi, ada batu bertali air di sini. Wah, kameranya mubeng-mubeng. Agak keras. Agak dalam mungkin. Apa mungkin ini ada tapak jalaknya? Besar ternyata. Wih, ini efek gunung es namanya. Terlihat kecil di permukaan, tapi ternyata dalam sampai bawahnya. Kita nemu tapak jalak di sini. Cuman uratnya kurang presisi. Kita bolak lagi. Wah, ini uratnya agak timbul-timbul, tapi saya nggak ada yang presisi. Biasanya kalau nemu kolom-kolom kayak gini ada yang namanya tapak jalak kurung. Saya udah lama sekali nggak upload tapak jalak kurung guys. Oke, kita nyari lagi. Ini sebenarnya harusnya lahan bagus banget ya. Nah, itu kayak giok tapi bukan giok ini loh guys. Nih, kalau sekilas ini seperti giok ya. Kita kebut aja, kita bersihin. Wow, ini bukan giok ini. Ini masuknya lintang. Nah, batu-batu kayak gini yang kadang membingungkan kadang ya. Cuman kalau yang udah paham, nih, ini lintang-lintang. Itu udah biasa. Nah, ini pelatarannya habis guys. Itu ada pelataran kecil, kita akan coba ke sana. Nah, sebenarnya di dalam juga batunya bagus-bagus sebenarnya. Cuman kita masih agak terlalu dalam ya. Nih. Nah, ini susah juga. Nih batu bertali air. Ini timbul kalau ada tapak jalaknya, ini timbul ini. Tapi nggak ada. Itu ikannya banyak banget itu. Pada lari-lari itu. Sebenarnya lokasinya bagus banget, cuman batunya belum pada bisa dieksplor. Oke, kita lanjut aja sampai yang semloh ya. Lanjut. Bismillah.
Wih, ini kita nemu tapak jalak bukan ya? Uratnya kuning, tapi kuningnya saya duga ini kuning karena terkena lumut seperti itu. Wih, bukan main kerennya. Kita nemu giok apa tuh guys? Oh, bukan guys, tak kira giok. Bajigur tampilan ini seperti giok, konturnya juga melentuk seperti giok, tapi ini golongannya masuknya itu asbes, sama sekali nggak tembus, boro-boro nempel magnet. Oke, kita buang. Ini batuan-batuan motif sini kayak gini. Kita coba airin ini dong. Wih, ini juga banyak sekali motifnya. Alah, biasa guys. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Walah, bukan giok ya guys, masih golongan asbes. Ya kayak gitu guys, tukang bolang. Jadi tempat yang bagus ketika dituju itu merupakan bagian dari rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya perolehan saja, karena tempat yang bagus itu mendukung perolehan yang bagus-bagus. Nah, kalau tempat yang dituju kayak gini, mau nggak mau kita harus turun dulu. Minimal kita udah berusaha untuk nyari. Ya nyatanya udah dapet tapak jalak yang presisi banget tadi di atas ya. Walaupun ini jauh-jauh sambil nyengir-nyengir motornya ngadat-ngadat dari tadi. Oh alah bes, ini motornya ngadat masalahnya. Saya agak kendornya kayak gitu. Jadi kalau motor saya akhir-akhir ini kalau udah terlalu panas perjalanan jauh, itu minimal didiamkan 1 jam. Wow, ini batunya kristal. Sebenarnya ini golongan kuarsa, tapi biasa kuarsa sini bermotif-motif seperti halnya jasper. Bahkan ada yang kayak warna-warna merah kayak gitu. Jadi motor saya ini lagi diturunkan, didiamkan. Jadi semau nggak mau saya harus turun. Biasanya kalau lokasi yang dituju kurang bagus, itu saya langsung pergi lagi. Tapi kali ini kayak gini, mau nggak mau ya. Wow, mantap, jos pokoknya. Nah, seadanya pelataran kita bolang. Dan pelatarannya rata-rata batunya tertutup lumut, tapora sangat repol. Ya inilah orang bolang guys. Ya nunggu paling tidak 1,5 jam untuk surutnya batu, dinginnya mesin. Mungkin ini mesinnya udah ngerengek terus, minta diservis kayaknya. Nah itu habis sudah pelatarannya, tinggal kedung. Ya gimana lagi bos, adanya kayak gini. Woyo. Ini sungai kecil kayak gimana ya. Lah ini nggak ada batunya loh. Ini nggak ada batunya guys. Coba kita akan lihat aja lah. Ini pasir semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ini pasir semua, nggak ada batunya sama sekali. Sebenarnya batu-batu di sungai ya dari gunung-gunung, cuman kalau sungai kecil kayak gini keluar batunya udah terlihat dari muaranya biasanya. Tapi ini nggak ada. Jadi mungkin gimana? Ya adanya kayak gini guys. Yang jelas ada temuan yang sudah ditemukan. Jangan patah semangat, woyo. Kecan dulu siapa tahu nemu sesuatu. Yes, jauh-jauh motornya sampai ngadat-ngadat sampai sini nyengir. Ini seperti ular pelangis ini kena panas.
Payah sekali. Woyo woyo, kayak sembuh pokoke. Ada batu kayak gini, kayak nah, ini kuarsa sejatinya. Ya, seperti itu. Kali ini kita salah tempat. Iya, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sekali lagi mohon maaf karena memang pembolang seperti ini. Karena ini harus diputus dulu untuk 2 jam menunggu motornya dingin. Gak tahu kalau cuma 1 jam itu masih jalannya masih ngadat-ngadat kayak bensinnya telat. Bersama channel saya Master Golden, saya doakan selalu sahabat MG di seluruh Nusantara agar dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, jos.